mimpi metik anggur langsung dari kebun sendiri? Tapi kok kayaknya ribet banget ya dan bikin putus asa? Tenang, hari ini kita bakal bongkar satu metode super simpel yang bakal mengubah total cara pandang Anda soal nanam anggur. Kebanyakan orang mikir nanam anggur itu susah. Apalagi di negara tropis kayak kita ini, wah kayaknya mustahil deh. Kalau Anda pernah ngerasa gitu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru rasa frustrasi kayak gini nih yang sering banget bikin orang nyerah di tengah jalan. Dan jujur aja, wajar banget kalau pusing. Ada teknik A, B, C, belum lagi katanya harus pakai pupuk ini itu. Duh, saking banyaknya informasi, kepala jadi ngebul kan? Nah, kebingungan ini nih biang keroknya. Bikin kita males, dan akhirnya nyerah bahkan sebelum pohonnya ditanam. Betul kan? Rasanya tuh kayak lagi mecahin teka-teki super rumit. Si A bilang A, si B bilang B, sarannya beda-beda, daftar pupuknya panjang banget, udah nunggu lama, hasilnya zong, bikin frustrasi. Tapi gimana kalau saya bilang, teka-teki ini jawabannya simple banget? Nah, ini dia. Gimana kalau ternyata ada satu sistem, satu metode yang benar-benar motong semua keribetan itu? Sebuah cara yang lugas, to the point, dan ini bukan teori loh ya. Ini hasil pengamatan langsung selama 8 tahun dan berhasil. Oke, inilah kuncinya. Namanya metode SCP. 3 huruf simpel ini, percaya deh, bakal jadi panduan utama Anda buat bisa panen anggur. Jadi apa itu SCP? Gampang banget. S untuk suburkan, C untuk cabangkan, dan P untuk pangkas. Cuma 3 langkah ini, nggak lebih. Dilakuin berurutan, dan inilah inti dari semuanya. Simple, logis, dan yang paling penting, efektif banget. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari yang pertama dan paling penting, yaitu S, suburkan. Ini adalah soal membangun fondasi tanaman yang super kuat dan sehat. Tolong ingat angka ini baik-baik. 3 bulan. Selama 3 bulan pertama, haram hukumnya mikirin buah. Lupakan, buang jauh-jauh pikiran soal panen. Fokus kita cuma satu, dan satu-satunya. Bikin tanamannya subur dulu. Titik, ini fondasinya. Nah, tujuannya jelas banget kan? Kita mau tanaman kita kayak yang di kiri. Tumbuhnya ngebut, batangnya tebal, daunnya hijau lebar-lebar. Gampang keluar tunas baru. Ini namanya sehat. Kalau tanaman Anda kayak yang di kanan, kerdil, batang kurus, daunnya kuning, udah deh, jangan mimpi bisa panen buah lebat. Terus, gimana caranya biar subur? Ada 5 kunci nih. 1, media tanamnya harus gembur dan banyak nutrisi. 4 dan 5, pupuk rutin, misalnya NPK dan kompos, sama air yang cukup. Itu udah wajib. Tapi, ada 2 hal yang sering disepelekan, padahal super penting. Nomor 2, sinar matahari harus full dari pagi sampai sore, nggak boleh kurang. Dan nomor 3, karena kita di daerah tropis, lindungi tanaman dari hujan yang kebanyakan, biar nggak jamuran. Serius, 2 hal terakhir ini kalau diabaikan, yang lain jadi percuma. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu C, cabangkan. Nah, disinilah kita mulai membangun pabrik buahnya. Sekarang dengerin baik-baik, ini penting banget buat pemula. Sering kan kita dengar istilah aneh-aneh, batang primer, sekunder, tersier, pusing kan? Nah untuk sekarang, lupakan semua itu. Buang jauh-jauh dulu dari kepala. Serius, itu nggak penting buat mulai. Gantinya, ingat satu kata ini aja. Cabang. Udah, itu aja. Prinsipnya super simple. Tugas kita cuma bikin cabang sebanyak-banyaknya. Saya ulang ya, sebanyak mungkin. Kenapa sih cabang ini penting banget? Simple. Karena buah anggur itu munculnya ya hanya di cabang. Jadi logikanya, makin banyak cabang, ya makin banyak potensi buahnya. Gitu aja. Bonusnya lagi, makin banyak cabang, batang utamanya jadi cepat gede, dan akarnya juga jadi makin kuat. Jadi semua bagian tanamannya jadi makin kokoh. Nah, kita sampai di langkah terakhir. P, pangkas. Anggap aja ini tombol rahasianya. Saklar yang kita pencet buat nyuruh si tanaman, "Wey, udah waktunya kamu berbuah." Ini aturan mutlak ya, nggak bisa ditawar. Pohon anggur itu nggak akan pernah berbuah kalau nggak dipangkas. Kenapa? Karena bunga yang nanti jadi buah itu keluar dari tunas baru. Dan tunas baru itu cuma bakal muncul dari cabang yang kita pangkas. Kalau nggak dipangkas, dia cuma bakal tumbuh manjang terus, kayak rambut gondrong, tapi nggak ada buahnya. Khusus di iklim tropis, ada 2 teknik utama yang biasa kita pakai.
Gampangnya gini, ada pangkas keras, ini kita potong cabang yang udah tua, yang udah coklat kayak kayu. Cara ini paling pas buat jenis-jenis anggur yang emang gampang berbuah. Terus yang kedua, ada pangkas lunak, atau sering disebut potes pucuk. Ini kita cuma potes ujung cabang yang masih hijau dan muda. Nah, ini jagonya buat nyakalin varietas yang subur banget atau yang agak bandel, alias susah berbuah. Oke, sekarang kita udah punya 3 kepingan puzzle-nya. Mari kita satuin semuanya jadi satu formula yang ampuh. Dan inilah rumusnya. Sederhana banget. S tambah C tambah P sama dengan buah. Suburkan dulu tanamannya, lalu perbanyak cabangnya, dan terakhir pangkas untuk memancing buah. Ketiganya ini harus berurutan ya. Nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa ada yang di-skip. Mengewatkan satu langkah aja, sama aja kayak sengaja cari gara-gara buat gagal. Jadi, poin utamanya sebenarnya ini nih. Nanam anggur itu bukan soal susah atau gampang, tapi soal proses. Ini adalah sebuah proses. Kalau kita bisa ngubah mindset kita, dari yang tadinya mikir ini kerjaan rumit, jadi ngikutin proses yang simple, wah itu udah setengah jalan menuju berhasil. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya saya nanam anggur, tapi kapan nih saya mau mulai? Dengan metode SCP ini, panduannya udah jelas banget. Selamat mencoba, selamat berkebun, dan siap-siap aja kaget lihat hasil panen dari tangan Anda sendiri.